Di lereng pegunungan hijau yang sejuk, terdapat sebuah hutan bambu yang rimbun. Di sanalah seekor panda langka bernama Bao tinggal. Bulunya hitam putih yang bersih, membuatnya menonjol di antara hijau daun bambu. Dan matanya yang bulat selalu berkilau penuh rasa ingin tahu. Bao adalah kebanggaan desa kecil di kaki gunung. Tempat penduduknya selalu menjaga alam dan satwa liar. Namun, ketenangan Bao berubah menjadi petualangan mendebarkan ketika sekelompok pemburu gelap mengincarnya untuk dijual ke pasar gelap luar negeri. Setiap pagi, Bao bangun saat sinar matahari pertama menembus pepohonan. Ia berjalan pelan ke sungai, minum air jernih, lalu duduk di bawah pohon bambu kesukaannya sambil mengunyah rebung muda. Penduduk desa sering melihat Bao dari kejauhan dan tersenyum. Bao adalah berkah bagi kita, kata kakek Lin, tetua desa. Selama dia ada, hutan kita akan tetap hidup. Bao pun merasa aman dan bahagia. Ia percaya hutan itu adalah rumahnya yang tak akan pernah terancam. Namun, suatu malam, ketenangan hutan terganggu. Suara langkah kaki berat dan bisikan asing terdengar di antara pepohonan. Seorang pemburu berkata pelan, "Kita harus menangkap panda itu. Harganya bisa membeli rumah besar di kota." Bao yang tengah beristirahat mendengar suara rantai dan mencium bau minyak dari jebakan yang dipasang. Naluri alaminya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sejak malam itu, Bao menjadi lebih berhati-hati setiap berjalan di hutan. Pagi berikutnya, saat Bao asyik mencari rebung, jebakan tersembunyi menjerat kakinya. Jaring besar melilit tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Para pemburu bersorak gembira. "Gajah, panda ini akan membuat kita kaya," teriak salah satu dari mereka. Namun Bao tidak panik. Ia berpura-pura lemas, seolah tidak punya tenaga. Para pemburu lengah dan mulai menurunkan jaring untuk mengikatnya lebih erat. Di saat itulah Bao mengerahkan kekuatan dan kecerdasannya. Dengan gigitan kuat, ia merobek bagian jaring yang lemah dan berlari secepat kilat menuju jalur rahasia di hutan yang hanya dia ketahui. Para pemburu kebingungan dan tidak bisa mengejarnya. Bao berlari ke arah desa, napasnya terengah-engah. Ia mengeluarkan suara khasnya, suara keras yang biasanya hanya dipakai saat ada bahaya. Penduduk desa segera keluar rumah. "Ada yang tidak beres," kata Pak Lin sambil melihat ke arah hutan. Bao mengibaskan ekornya ke arah pepohonan, seolah menunjukkan sesuatu. Mengerti maksudnya, para pemuda desa menghubungi polisi hutan. Dalam waktu singkat, tim polisi datang dengan perlengkapan lengkap untuk melacak para pemburu. Berkat jejak kaki dan rekaman kamera pengawas di hutan, polisi berhasil menemukan markas pemburu gelap tak jauh dari sana. Mereka pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. "Berani-beraninya kalian merusak ketenangan hutan ini," kata petugas polisi. Bao, meski tidak mengerti kata-kata mereka, merasakan suasana lega. Ia kembali ke hutan, namun kini tak lagi sendiri. Penduduk desa dan polisi hutan membuat pos jaga di tepi hutan untuk memastikan tak ada lagi ancaman. Hari-hari Bao kembali damai. Ia mengunyah bambu kesukaannya sambil menatap langit biru, seakan berterima kasih pada sahabat-sahabat manusia yang telah membantunya.